Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Mari kita bersama-sama membacanya. Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks yang baru saja kita baca, kita bisa melihat ada sebuah situasi yang sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Peristiwa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 17 ini terjadi kira-kira hanya sekitar 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir. Dan sebelumnya mereka telah melihat begitu banyak mujizat yang mereka alami, pertolongan Tuhan yang mereka alami dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka telah melihat bagaimana Tuhan menimpakan tulah ke atas orang Mesir, yang akhirnya membuat Fir'aun mengizinkan orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Mereka juga telah mengalami bagaimana Laut Tebrau itu terbelah, sehingga mereka bisa menyeberang dan terhindar dari kejaran tentara-tentara Mesir. Tetapi ketika mereka dihadapkan pada masalah dan kesulitan, bangsa Israel cenderung untuk bersungut-sungut, untuk komplain, untuk protes kepada Tuhan. Sebelumnya di pasal 15, di Keluaran pasal 15, mereka sudah protes bersungut-sungut kepada Tuhan di sana ketika mereka berada di sebuah tempat yang bernama Mara, dan ternyata air di tempat itu pahit dan tidak bisa diminum. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan kemudian menolong mereka. Musa melemparkan sepotong kayu ke mata air itu, dan kemudian mata air itu menjadi bisa diminum oleh orang Israel. Kemudian di dalam pasal 16, kita melihat orang Israel kembali bersungut-sungut. Ketika mereka membutuhkan makanan, mereka protes, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab, menolong mereka dengan memberikan mana, yang akhirnya menjadi makanan pokok mereka selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Dan selanjutnya di dalam pasal 17 yang baru saja kita baca, kembali orang Israel protes, bersungut-sungut kepada Tuhan karena situasi sulit yang mereka hadapi. Dan memang pada saat itu situasi mereka demikian mendesak, demikian sulit. Bahkan bisa dikatakan suatu situasi yang kritis yang mereka hadapi. Tetapi hari ini kita akan belajar beberapa kebenaran firman Tuhan dari kisah yang baru saja kita baca. Dan kita akan belajar untuk beriman, percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin kita sedang menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita pelajari dari teks yang baru kita baca adalah bahwa masalah bisa terjadi dalam hidup kita walaupun kita taat kepada Tuhan. Masalah bisa terjadi dalam hidup kita walaupun kita taat kepada Tuhan. Kita bisa melihat tadi di dalam ayat 1 bahwa mereka
Di dalam perjalanan itu, mereka singgah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari Tuhan. Termasuk ketika mereka pada saat itu berada di tempat yang bernama Rafidim, di mana tidak ada air di sana, itu merupakan bagian dari rute yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu merupakan bagian dari panduan dan tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita melihat di sini orang Israel, mereka sudah mengikuti rute yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka sudah menuruti titah Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Tetapi ternyata mereka masih diperhadapkan pada situasi yang sulit. Kadangkala ada orang yang berpikir apabila mereka taat kepada Tuhan, apabila mereka mengikut Tuhan dengan setia, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Ada orang yang berpikir bahwa kalau mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat akan mengalir deras dan mereka tidak perlu lagi menghadapi persoalan atau kesulitan dalam hidup. Memang kita mengharapkan itu semua. Saya pun juga mengharapkan hal yang sama, bahwa segala sesuatu dalam hidup berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan firman Tuhan juga memberikan janji-janji berkat bagi orang yang mau taat, bagi orang yang mau setia kepada Tuhan. Tetapi memang dalam kenyataannya, dalam realita kehidupan kita, kadangkala kita tetap menghadapi masalah, kesulitan. Ada waktu-waktu saat-saat tertentu di mana kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, walaupun kita taat kepada Tuhan, walaupun kita setia melayani Tuhan, walaupun kita menurut pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat contohnya dalam perjalanan orang Israel. Mereka melalui rute yang sesuai dengan panduan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi ternyata pada saat itu mereka tiba di sebuah tempat di mana tidak ada air di sana. Dan memang harus diakui ini adalah sebuah masalah yang besar bagi mereka. Air adalah kebutuhan yang esensial, kebutuhan yang penting bagi setiap orang, bagi semua makhluk hidup bahkan. Kita bisa merasakan itu. Betapa paniknya kita ketika misalnya aliran air di rumah kita tiba-tiba tidak mengalir. Kita kesulitan untuk melakukan banyak aktivitas, kita kesulitan untuk mencuci pakaian, untuk mandi dan sebagainya. Kita juga bisa merasakan bahwa kita menjadi panik ketika kita berusaha untuk mendapatkan air minum dan ternyata stok air minum di toko atau di tempat di mana kita biasa membeli ternyata sedang habis. Kita mulai kebingungan karena air adalah kebutuhan yang paling esensial, salah satu kebutuhan paling penting, salah satu kebutuhan paling esensial bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita bisa mengerti, kita bisa memahami betapa paniknya bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun yang panas, yang gersang, dan ternyata mereka tiba di sebuah tempat di mana tidak ada sumber air di sana. Kita bisa mengerti ketakutan mereka, melihat anak-anak mereka yang kehausan, melihat keluarga mereka dan melihat seluruh bangsa itu yang kehausan. Kita bisa mengerti betapa paniknya mereka pada saat itu. Bangsa Israel sedang menghadapi masalah yang besar pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita juga mengalami hal yang sama. Kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan bahkan. Tetapi kadangkala kita menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sesulit apapun keadaan kita. Dan nanti kita akan melihat di bagian-bagian selanjutnya dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Itu adalah hal pertama yang kita pelajari, bahwa masalah bisa terjadi dalam hidup kita walaupun kita taat dan setia kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah ketika menghadapi masalah, janganlah kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, janganlah kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika mereka panik menghadapi masalah yang demikian besar, maka mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, mereka meragukan kebaikan Tuhan. Mereka berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir?" Mereka berkata kepada Musa demikian,
untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Atau secara tidak langsung sebenarnya mereka sedang menuduh Tuhan yang memimpin mereka ke tempat itu, bahwa Tuhan sedang sedang memberikan hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Tuhan sedang membawa mereka ke tempat yang buruk di mana mereka bisa saja mati di sana. Anak-anak mereka, ternak mereka semua bisa mati di sana. Mereka sedang meragukan kebaikan Tuhan. Kadangkala juga ketika kita menghadapi masalah, kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Tempat di mana tidak ada air itu kemudian dinamai Massa dan Meriba. Karena di sana mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Bukankah hal yang sama juga sering kita lakukan? Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, kita mulai meragukan, apakah Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh terlibat dan peduli dengan kehidupan kita? Bangsa Israel sebenarnya mereka melihat kehadiran Tuhan setiap hari. Kehadiran Tuhan itu dapat mereka lihat di dalam wujud tiang awan dan tiang api yang memandu perjalanan mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka ragu kepada Tuhan. Mereka ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam perjalanan mereka itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu ketika kita menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup kita, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur pasal 95 ayat 8-9 memberikan sebuah peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Massa dan Meriba di dalam Keluaran pasal 17 tadi. Karena pada saat itu mereka mengeraskan hatinya. Mazmur memperingatkan kepada kita, janganlah kita mengeraskan hati kita seperti orang-orang Israel ketika mereka berada di Massa dan Meriba. Mereka mencobai Tuhan, mereka meragukan Tuhan, padahal mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu ketika kita mungkin menghadapi masalah dalam hidup kita, janganlah meragukan kasih Tuhan itu. Ketika kita menghadapi situasi yang kritis dalam kehidupan kita, tampaknya tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita, janganlah meragukan kebaikan Tuhan. Ketika menghadapi masalah sebesar dan sesulit apapun dalam hidup kita, janganlah meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita di tengah semua masalah kita. Sesungguhnya Tuhan selalu mengasihi kita di tengah semua kesulitan kita. Sesungguhnya Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita di tengah semua problem dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu adalah hal kedua yang kita pelajari dalam renungan kita hari ini, bahwa ketika menghadapi masalah, janganlah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Hal ketiga yang mau kita pelajari adalah bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Pertolongan Tuhan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-6, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul gunung batu dengan tongkat yang dibawanya. Dan kemudian dari gunung batu itu keluar air yang bisa diminum oleh seluruh bangsa itu. Tentunya ini adalah jumlah air yang besar yang bisa digunakan untuk minum bangsa yang demikian besar ini, untuk minum orang yang berjumlah sedemikian banyak. Dan ini adalah sebuah pertolongan Tuhan dari tempat yang tidak terduga. Seharusnya sumber mata air di padang pasir adalah berupa oase. Tetapi kali ini Tuhan menunjukkan pertolongannya bagi umatnya melalui sebuah sumber atau sebuah tempat yang tidak terduga, yaitu dari sebuah gunung batu, di mana seharusnya tidak mungkin ada sumber air di sana. Dan pertolongan Tuhan itu diberikan dengan cara juga yang tidak terduga, yaitu setelah Musa memukulkan tongkatnya kepada gunung batu itu. Di sini kita bisa melihat bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga.
Kuasa dan pertolongan Tuhan itu mengatasi semua situasi dan semua kesulitan kita. Mungkin ketika kita melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, di sekitar kita, tampaknya tidak ada sumber pertolongan bagi kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu bisa datang dari tempat yang kita tidak duga. Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang berada di luar jangkauan pemikiran kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap taat, percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana ketaatan dan iman Musa kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa tua-tua atau tokoh-tokoh Israel untuk bersama-sama dengan dia menyaksikan bagaimana dia memukul gunung batu itu dengan tongkat. Tentunya ini adalah sebuah hal yang beresiko. Bisa kita bayangkan kalau Musa memukul gunung batu itu dan ternyata tidak terjadi apa-apa, maka kredibilitas martabat Musa akan langsung jatuh dan dia tidak lagi dipercaya oleh bangsa itu. Tetapi Musa mau taat kepada Tuhan. Dia berani mengambil risiko karena dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat pertolongan Tuhan dinyatakan melalui iman dan ketaatan Musa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya dan dia mau melakukan mujizatnya sampai pada hari ini. Mujizat dan pertolongan Tuhan bisa dilakukan dengan cara-cara yang berada di luar nalar kita, di luar jangkauan pikiran kita. Mujizat dan pertolongan Tuhan juga bisa diberikan dengan cara-cara yang tampaknya normal, natural, tetapi diberikan oleh Tuhan pada saat yang tepat, yang kita tidak duga. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh cara apapun. Tuhan bisa memakai segala macam cara. Tuhan bisa memakai segala situasi untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai orang-orang yang kita tidak kenal atau orang-orang yang kita tidak perhitungkan, yang ternyata dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bisa menolong kita misalnya dengan memberikan kepada kita suatu proyek atau suatu pekerjaan yang kita tidak duga sebelumnya. Tuhan bisa membuka bagi kita pintu-pintu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu janganlah kita membatasi kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Bisa datang dari orang yang kita tidak duga. Bisa datang dari situasi juga yang tidak kita duga. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita sedang menghadapi kesulitan dan masalah dalam hidup kita. Karena Tuhan punya segala macam cara untuk menolong kita tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Iman kami kembali dikuatkan bahwa Tuhan sanggup menolong kami dengan cara yang ajaib. Pertolongan Tuhan itu bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Oleh karena itu ketika kami menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup ini, kami mau tetap beriman, taat, setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu mau untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Janji-Mu yang menghidupkan
Sa